97,7 dan 99,6. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Dang Sanak Perompat Seberataan, selamat beisukan Dang Sanak. Di hari ini kita bertemu kembali di Pandiran Beisukan hari Selasa tanggal 10 Desember 2024. Alhamdulillah Dang Sanak kita bertemu kembali dalam keadaan yang sehat. Tentunya mengharapkan gitu ya pian seberataan di musim penghujan ya. Kalau sudah bulan Desember mudahan sehatan berataan ya. Jangan sampai hujan, sampai garing jangan sampai ya. Hari ini kita sudah kedatangan seperti biasa, ada bebuhan Lawang Kuning Banjar ya, membersamai Mada di Pandiran Beisukan hari Selasa dengan topik yang sudah Mada sampaikan sebelumnya, yaitu terkait dengan dunia supranatural ya bagi orang Banjar part 2. Nah ini ya, menarik ya karena part 2 jarang biasanya jarang amun rame, kita lanjut part 2, berarti ini rami ya bapak-bapak ya. Rami insyaallah. Jadi bagaimana dunia supranatural nanti kita bahas lagi kelanjutannya dari part 1, tentunya terkait dengan bagaimana nih tradisi orang Banjar melihat dunia supranatural ya. Hari ini sudah ada Guru Rahman dan juga Guru Ipan ya. Apa kabar Bon Pian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Guru sudah berhadir di studio. Mudahan hari ini wawasan kita bertambah lagi ya. Amin. Terkait dengan dunia supranatural yang kadang mungkin orang banyak pro dan kontra, banyak yang percaya dan tidak percaya ya kalau dunia supranatural ini ya. Dan juga pendengar Dang Sanak Seberataan yang mungkin hendak bergabung di pagi hari ini boleh banget langsung aja telepon di 0511 3252 atau di 0895 340509539 melalui WhatsApp kita ya. Baik, kalau begitu Dang Sanak kita dengarkan dahulu mungkin sedikit gitu ya penjelasan, balik lagi mengingat-ingat gitu ya. Dunia supranatural itu apa gerang ya, kalau mungkin dunianya nang kayak apa bentuknya karena disahabat dunia juga gitu ya lo. Baik Guru Rahman dahulu nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulun Rahman. Kami dari Divisi Lawang Kuning Banjarmasin. Hari ini membahas dunia supranatural. Jadi alam nyata dan alam gaib. Ya Allah, alam nampak dan alam kada nampak. Nah, bejar. Orang ini kada kelihatan lah Guru lah. Nggih, itulah nyata adanya yang terjadi. Artinya di dunia ini kita harus percaya nyata dan kada nyatanya. Kalau yang gaib itu seperti angin, memang ada apa adanya kan angin. Kan kada nampak dilihat tuh. Bejar. Kan mau kada mau ya memang menyatakan memang ada. Nah, dirasakan ada. Mungkin mata kada melihat. Mata kada melihat. Nah, itu harusnya kita mempercayailah artinya yang gaib itu. Dan memang kita nih berbicara memang mendengar kisah-kisah atau cerita-cerita atau dongeng-dongeng mulai dulu datu-datu kita, nini kita, mama abah kita berbicara kan sekarang ini kita sudah dewasa, sudah hidup berkeluarga, sudah merasakan, sudah melimpawi, sudah menjalani seorang. Jadi memang benar apa adanya aja orang juga. Dahulu kita kada percaya kayak seperti dukun-dukun itu kada percaya loh. Orang pintar seperti pawang-pawang dulu, tapi kita dewasa sudah alhamdulillah kayak pawang itu kan bisa mengalihkan segala sesuatunya. Bisa mengalih pandangan, bisa hujan jolah, pawang hujan, bisa hujan, bisa kada hujan gitu kan. Ya namanya pawang kan sejenis juga ya paranormal ya juga kayak dukun ya orang bahasanya dukun ya juga kan orang pintar. Tapi kalau kita di keagamaan itu ya kayak ustad, ya tuan guru, alim ulama kan sama aja tuh. Tapi kita mengarahnya ke positif aja. Jadi kita kada hendak juga nang terlalu nang memendirang negatifnya. Ya biarlah. Nah itu kan masalah nang kada baik tuh urusan orang ya kalau. Iya betul. Berarti sebenarnya dunia masalah nang baiknya aja. Dunia supranatural ini berarti kanan kiri ya. Ibaratnya lah pilihan kita masing-masing ya. Ada aliran kiri, ada aliran kanan kan. Ada ilmu putih, ada ilmu hitam. Gitu. Jadi kita nih mengarah nang supranatural nih seperti merabun nang kayak wasika, kayak basal, minyak, cemeti, mungkin ada peninggalan yang
dahulu pedatun kita nang harta karun ka apa harta Engke. karun jar ya kalau barang-barang antik ya nang ada nyawanya gitu ada Wajar. rohnya Hadamnya, kan? ada hadamnya mungkin seperti amaliyah kan itu kan suka-suka berharum-harum minyak kena melati ya kalau Engke. atau hajar aswad atau membakar garu nah seperti malabuh dulu memang malabuh, nah betul. malabuh itu kan seperti kayak ada penin puja Mm-mm. nah seperti kayak dulu pedatuan ulun tuh memuja ya kan memuja kayak apa ya, penunggu sungai. Model menganggap ada kayak itulah penunggunya jadi lah. buaya itu kalau musim kering, musim kemarau, buaya itu bisa berubah menjadi ufung dari kelapa nyiur itu. Oh, inge. Bisa dari puntung bemasak itu. Nah, jadi macam-macam kalau memang musim banyu dia memang sungai itu penuh dengan ikan itu penjaga ikan. Artinya menjaga sungai kalau suatu-waktu mau dicuntan nurang, mau diambil lurang, mau di apa yuk punya orang berniat kada baik lah di sungai itu kan segala sesuatunya supaya nang ampun nang sungai ini kada mana apa nerima hasilnya gitu nah. Jadi macam-macam orang kayak anak menyatru memutas kan. Nah, jadi itulah ada penunggunya itulah mengganggu. Menjagai lah ibaratnya lah. Dia menakutani kan. Bagi orang kada tahu kan memang kayak buaya beneran, memang beneran apa nyata adanya kan. Buaya gaib. Nah, buaya gaib itu memang dulu kan ada bakalung haduk. Nah, jadi kita menemui itu nah. Memang ada juga pemakannya itu kan kayak pedagang itu melabuh lakatan laun hintalu. Nah, pemakannya itu. Jadi kita bukan kada percaya memang itu fakta adanya. Tapi kalau dibuktikan secara nyata kalau tidak mengalami memang mendustakan. Karena kada melihat secara langsung. Kada melihat, ya kalau kada melihat. Nah, jadi sama juga nah kayak orang perdukunan itu nah kayak santet itu kan itu jarak jauh ya Allah. Kalau dipikir-pikir benda apa dikirim kada mungkin ya kalau ditiup aja sampai ke kada mungkin. Tapi itulah kena ada pembelajaran orang kena ada tata caranya kan. Nah, jadi ujung-ujungnya juga kita mudah-mudahan yang akan datang atau yang kita hadapi memang pembawaannya itu akhlak ya Allah. Adab dan akhlak itu aja kalau kita berakhlak adab aja insyaallah aman aja. Perbuatan orang yang kada baik itu kada sampai lawan kita. Kada orang tersinggung lawan kita ya kalau pak kada nang menyakiti orang. Jadi awak itu bahasa kasar awak kita nih dilengkapi lah dengan perisai dinding. Wajar. Seperti amalia, kita habis sholat diperkuat sholat ibadah. Nah, bisa juga kita nang ada baisi pakaian yang pindah bisa ya kalau atau paguruan nang parak pindah di rumah alim ulama kah, minta mandi, minta rajah kah. Jadi segala sesuatunya kita nang kayak iblis, nang kayak pengganggu lah ibaratnya lah. Demit itu kah nah kayak orang guna-guna segala macam. Tadi mengguna-guna macam mudah-mudahan insyaallah artinya kada sampai. Tapi kita diberitahu aja mungkin lewat mimpi, lewat antara tidur dan kada kuring aja orang juga. Nah, disitulah kita kadang-kadang diberitahu dengan perbuatan orang yang kada baik. Itu aja dulu Bu. Dunia supranatural dari pandangan Guru Rahman dan juga Guru Ipan ya. Tapi nih Guru Ipan hendak batakun jualan pian. Kalau dalam pandangan masyarakat Banjar gitu ya, melihat dunia supranatural dari dulu kayak gitu ya hingga sekarang nih sama aja kah pandangannya ya kalau atau juga semakin kesini semakin orang kayak ya udah hai kayak itu nah ibaratnya canggih sekarang ini. Bagaimana gitu ya? Apakah bisa juga santet online gitu ya? Atau bagaimana? Silakan Guru Ipan. Kalau dulu zaman orang tua kita dulu memang santet atau parang maya atau melabuh itu kan memang sangat kuat. Tapi seiringnya dengan zaman sekarang kan sudah mulai menghilang. Contoh dulu, kita dulu kan orang tua kita nih juga punya sahabat seperti buaya. Jadi tiap tahun orang kita dulu kan melabuh tiap sesajen, pisang, telur, lakatan. Itu tiap tahun tuh harus dimakan nih kan di sungai itu kan. Harus dilakukan lah. Kita sebagai generasi muda yang modern, kita berpikiran, oh kalau gini terus kan apa sih yang kita makanin? Jadi kita sendiri pun menolak itu kan. Bingung kita generasinya penerus kan orang tua kita dulu marah, kenapa ini nggak disambung? Setelah ayah saya meninggal kan, memang kita sempat dapat gangguan dari makhluk itu. Karena kayak apa gangguannya tuh? Gangguannya kan berupa dia ganggu anak kita, kerasukan anak kita matanya sampai ke atas. Dia pun ganggu kita kan sampai kita mau tidur diangkat, langsung dihampas. Berbicara, oh ini kamu ini sudah orang tua yang sudah meninggal nggak lupa sama kita. Kenapa kita kada dimakani lagi? Tapi kita bersikeras, kita tidak mau lagi kan? Kenapa?
manfaatnya tuh apa sih kalau kita teruskan sesajen itu kan, kita lebih mencari ilmu yang untuk jaga diri, untuk yang kebaikan aja kan. Jadi kita sambil belajar sama guru-guru lain, kita bentengi diri kita dengan baca-bacaan Al-Quran kan. Rumah kita bentengi, kita dengan kuatkan hati kan, dengan berpegang pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah sampai sekarang kita lepas dari gangguan itu. Dia datang ke rumah, kadang berbentuk seperti orang tua kita, seperti ibu. Dia datang kan, kita ditekan, ditindihin atau apa, anak kita diganggu. Lama itu sampai berbulan-bulan. Tapi mental kita kuat, kita tetap melawan. Akhirnya dia tidak kan, kita tidak tinggal diam juga. Kita kan orang alim, kita cari ilmu apa segala kan untuk menahan. Alhamdulillah sampai sekarang kita lepas dari itu. Generasi aku sama anakku gak labuh lagi kan, sudah putus semuanya. Nah, itu berarti kita. Sebenarnya ini kan berhubungan tadi ada yang melanjutkan, ada yang kada jua. Jadi balik lagi ke masing-masing individunya dong ya. Kalau kita kuat, kita melawan. Kadang-kadang kan yang melanjutkan itu ini sakit berbulan-bulan kan di pinggitnya atau karena dia tidak bisa melawan, tidak punya ilmu apa-apa. Akhirnya dia nyerah. Akhirnya dia kan lanjutkan dengan ritual itu kan turun temurun. Memang emang kenapa kalau melanjutkan, kenapa kalau tidak melanjutkan kan tadi ada yang ini ya. Berarti jatuhnya apakah kalau dalam sesuai ajaran kita kan dalam Muslim nih ya, Islam itu kan ibaratnya percaya kepada yang selain Tuhan ya. Yang kita takutkan kalau kita lanjutkan itu kan, kita takutnya nanti kalau kita air aja, kita berpegang dengan siapa? Masa kita bertuhan dengan makhluk itu kan? Itu yang kita takutkan. Lebih baik kita kuat sekarang kepada anak cucu kita gitu. Jadi alhamdulillah kita belajar dengan guru-guru yang lain, kita dapat ilmu-ilmu bacaan kan. Rumah kita kan harus kita pagar dengan pagar gaib secara bacaan, misalnya dengan ayat kursi, dengan tanpa napas. Ada misalnya apa itu yang pagar-pagar gaib itu harus kita kan. Alhamdulillah sampai sekarang ya tali haduk kan tuh bisa itulah pagar haduk kan dengan dibacakan ayat-ayat kan dengan tanpa napas bacaan. Alhamdulillah itu terlepas tuh dari gangguan iblis-iblis, jin-jin ataupun guna-guna, itu sangat baik bermanfaat kan bagi kita. Iya, luar biasa ya. Berarti benar-benar sebenarnya dunia supranatural itu kadang mesti kita mau umpati tarus gitu ya. Tapi ini pengalaman Bapak sendiri adalah memagatnya. Nah, balik lagi ke ritual tradisi yang di dalam orang Banjar gitu, di dunia supranatural yang memang cuma ada di dalam budaya Banjar nih, Guru Rahman dan juga Guru Ipan. Boleh dijelaskan sama pendengar nih? Dulu pernah kita mengalami berkisah Bu Ayla. Dulu ada tukang orang menggawi akan rumah orang, namanya tukang tadi kan membaiki akan rumah orang. Jadi tukang itu bekerja memperbaiki rumah tadi, rumah bahari, rumah orang lama kada terdiami lagi, hendak dibaiki, direhab. Jadi 3 orang tukang tadi Bu Ay. Jadi siden yang membaiki itu diganggu oleh makhluk gaib. Nang ampun penunggu tadi. Ya mungkin rumah itu mungkin syarat rumah itu kah, mungkin atau rumah itu lama kada didiami lagi kah. Jadi memang ada penghuninya makhluk-makhluk astral tadi, seperti pucung, seperti gondorowo, seperti kuntilanak. Nah jadi tukang tadi kada berani mengerjakan rumah tadi. Nah lalu dia mendengar sedikit-sedikit orang pintar di sebelah rumahnya. Alhamdulillah orang pintar tadi memang sudah dibuktikan juga, memang sudah berkali-kali juga dia mempraktikkan atau menggunakan tadi. Jadi Bu Ay disuruhnya ke pasar tapi di pedesaan, pasar pedesaan disuruh mencari nukar pintit. Ikan pintit. Nah, kalau di sini kan lele orang yang bakulam itu lele kan. Tapi kalau ikan pintit itu badannya patik-patik tapi ada di sawah aja. Dia tidak bisa diternakan. Nah, terus dia suruh membeli pintit tadi, dipotong kepalanya. Nah, dipotong kepalanya lalu dikasihlah sama diikat mulutnya itu. Jadi digantung Bu ya. Digantung 4 penjuru, namanya rumah kan ada 4 penjuru, dibuncu-buncu kayak itu nah. Digantunglah pintit itu. Sudah digantung dalam jangka 1 hari. Besok dia kerjakan rumah itu. Alhamdulillah makhluk astral tadi kada ada lagi. Nah, jadi kan kadang-kadang ya kayak gitu-gitu masa aneh juga kan, kadang masa akal juga, tapi itulah kejadian tapi. Nah, kejadian kan. Jadi seolah-olah yang makhluk astral tadi dikejar-kejar pintit tadi dimakannya itu nah. Jadi orang masa takutan juga dimakannya. Nah, itu memang cerita
entah percaya kada percaya silahkan buktikan. Tapi kalau ada rumah-rumah angker, rumah kita sendiri nanti ada angker, mungkin kita menajak rumah situ, mungkin tempat dulu ada kuburan kah, ya kalau nang Iya, bari-bari kita iya. kada tahu ada pohon yang besar di Ada tempat penunggunya. orang astral kayak gitu punya rumah bila rasa kada nyaman buai. Ai andaki ha pintit-pintit kayak itu masuk asal kayak itu. Saya bakal perlu bacaan juga Pak atau memang cuma Kan ada ditaruh bacaan. aja? Jadi kan ada bacaan pang. Amun seandainya di rumah kita supaya jangan bau, kita jemur dulu di luar dikeringkan gitu nah. Hanya kita bawa naik ke rumah. Andak aja di rumah, insya Allah makhluk gaib-gaib natural tadi insya Allah pindah Hilang lah, dari pindah. rumah. Tapi kenapa harus hewan itu Pak? Apakah ada penjelasannya secara logikanya gitu ya? Memang Secara kalau logis. secara logikanya kita kan kada masuk akal juga, tapi memang rajak terbukti gitu nah. Memang pernah sering dibuktikan. Oke. Nah ada juga seperti kayak gitu kan, ada juga seperti nang orang kita bahari itu kan kalau mau menajak rumah atau mendirikan Nggih, rumah nggih. harus disiapkan seperti garam dapur itu garam Oh, dapur itu. bujur nggih. Nah, tahi besi. Lawan catukan besi yang orang dipandai itu dibakar. Nggih. Lalu dicatuk itu ting, itu kan ada keriping-keriping itu nah. Iya. Nah, itulah dilebur nanti disemayamkan atau dihamburi di rumah itu. Insya Allah seperti nang kayak santet, parang maya, benda astral tadi tidak Iya. berani ke rumah itu. Karena itu jadi pagar, jadi jadi Tameng lah. taneng, jadi dinding. Jadi dinding Nah, bujur. jadi rumah itu kelihatannya model kayak terselubung gitu nah. Jadi masuk makhluk nang orang astral yang orang berpikir negatif itu kada bukit tembus. Nah, itulah segelintir cerita-cerita orang bahari kita seolah-olah kita kayak kalau kada percaya memang dari datuk kita pernah menyaksikan, dari nenek kita kayak kita mendirikan rumah kita menyaksikan orang tua kita kayak gitu kan. Betul. Seandainya pun ada gangguan di rumah, banyak nang orang-orang para orang pintar atau tuan guru atau ustadz bilang kayak itu juga gitu nah. Nggih. Nah, jadi alhamdulillah Pas digawi manjur Udah aja segawi, kalinya lah. manjur gitu nah. Iya bocor. Nah, berfungsi. ini berguna. seperti yang kayak dikatakan juga oleh salah satu penonton kita nih, pendengar dan juga penonton di YouTube kita ya, Iya, siap. Pak Guru Ipan dan Guru Rahman. Jadi Erni Hermawati ya. Iya. Contoh seperti warung sepi, karena tertutup makhluk kasat mata. Nah, Jarsi dia itu kayak banyak itu. pembenci kadang-kadang. Nah itu termasuk dalam dunia supranatural juga kan ya? Iya, masuk itu. Itu seperti apa? Apakah masuknya dalam ilmu hitam tadi berarti karena Ilmu hitam. Oh, boleh Padahal dijelasin ini, gue Pak? yang itu namanya banyu pembenci tadi kan contoh seperti banyu memandikan orang mati mayat itu kan. Itu diambil tuh, disiramkan ke rumahnya. Supaya Atau ke rumah atau ke warung tadi supaya Ada payu warungnya. dilihat itu kan di rumah warung itu dilihatnya seperti kayak kayak orang mau mendatangi mayat tuh rasa kayak apa? Rasa males kan? nggih. Rasa kada Suram lah pokoknya perasaannya kada lah. bernafsu ya kalau. Nggih. Nah, jadi sifatnya kayak itu, Pang. Jadi dingin. Sifatnya kada ada untuk pelaris itu kada ada. Kecuali orang suka sama mayat, baru orang tuh suka sama barung dia. Ya. Misalkan air jenazah itu kan yang dari dimandikan tuh diambil kan, Iya. terus apa itu bisa disiramkan ataupun ditanam di halaman rumah. Itu caranya kan bisa aja kita menghilangkan itu. Bisa. Pertama dari ambil air hujan kan. Nggih. Air hujan dikasih garam atau orang biasa juga air beras, cucian beras bisa. Tapi yang bagus tuh air hujan. Air hujan tuh kan Rahmat lah. Ya rahmat. Itu kan sebagai penambah apa aja air hujan tuh. Kalau yang bagus lagi itu air kencing. Iya. Air kencing kita siramkan aja. Ke depan ininya tadi Depan ya. warungnya itu atau dipercikan gitu kayak apa seperti masukin ke botol kan dicepress-cepresskan kayak gitu kan. Oh, Insya Allah. Iya. Tapi apakah memang yang pasti itu banyu mayat yang disiramakan orang di Nah, depan kita, itu? ya kada tahu namanya pembenci itu kan ada mau. Bisa juga kan nanti dari tanah kuburan itu kah dikasihnya air kan cair tuh. Iya, bujur. Nah, mungkin niat di situ kan niatnya itu niat memang pembenci Supaya kada gitu payu kan. kan warungnya. Oke, baik Guru Ipan dan Guru Rahman lahun izin kita angkat telepon dulu. Baik, pendengar, assalamualaikum. Waalaikumsalam ada. Enggak, Abah Sufian. Iya, hujan Oke. harinya ada. Alhamdulillah rahmat Tuhan turun ya kalau. Alhamdulillah rahmatan lil alamin. Enggak, kenapa Abah Sufian? Bapak narasumber lah. Enggak. Apa jertian ulun tuh membuktikan bae. Nah, nggih Nang nggih. jertian tahiwati. Iya. Nah, itu arwah abah. Apa arwah Benar, Kang ini Sidin. alam Nggih. kayu ulun tuh kan sebelumnya kayu itu Sidin pandai besi juga. Hmm. Nah, Sidin suban malam dimimpi orang. Nah, Jadi sekali aja di perumahan tuh memang ada lorong orang halus. iya. Hmm. Jadi arwah kayu itu
sini Begawi itu kan ada tempat kolehan nang tahiwasinya tuh. Nggih, Nggih. nggih, nggih. Nang lagi panas-panas itu timbasin ke perumahan. Nggih. Nah, isoknya kada ada lagi nang pemimpin-pemimpin nang kaya itu tuh. Nah, nggih, Iya. nggih, 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 nggih. Nah, katanya nang daerah ulun sorangan pala Hmm. Nggih, ulun berapa tahun 2023 lalu. nggih, Mungkin hanya setahun kejadiannya. nggih. Pas tengah hari Jumat, mandagum di atas atap bunyi air bom tuh nah. Nah, malah Jadi meledak lah. meledak tuh. Ini meledak. Nggih. Jadi jam hati ulun aja mendengarkannya arwah mama mendengar juga. Nah, nggih, nggih. Sekalinya kada los ada rambut di hadapan ulun Nggih, gugur, Nggih. rambut segumpal seganggam. nggih. Apa ini lo julun kiriman orang, yakin kiriman orang. Nah, kira Iya. orang nggih, nggih, nggih. Nah, tapi ingat di dalam tas ulun ada tahiwasi. Nah, itu Pang kalau tewasi Nah. itu sangat benar Pak, Cuma- sangat. Lompat. Pak, Lompat kalau panah. abah ulun memasani cari nang timbul gitu Den. Nggih. Hmm. Ya kebanyakan tahiwasi tinggalan bae Nggih, kayak apa nggih, aja. nggih. Ada nu timbul, ada nu timbul Pak, yang Timbul yang ada. bagus kan. Nah, sebelumnya ulun waktu ulun kan umat bandangani abah pegawai di Pandai Besi. Nggih, 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 nggih. Jadi semua setiap kali beberas itu ada terdapat tahiwasi ulun timbai ke baju. Pas ada nang timbul, nah itu lo sayangnya sampai ini. Oh, nggih. Kalau Nah, nu itu, timbul Pak, tuh Pak, bentuknya tuh agak putih-putih dikit, kayak kariping guguduh tuh iya, nah putih-putih. Iya. Nggih. Nggih. Nah, mungkin itu sering ulun terima kasih. Nggih, nggih. untuk- Terima kasih atas pembenarannya anu Mangai. Makasih Julak, banyak Abah Supian ya di Supian. Play Hari sih Din nih Nah, orang Play Play Hari. Sekian play hari. Nggih, nggih. Nah, Sharing sih, Din. enggih bujur berarti ya ibaratnya tahiwasi waran ini berarti lah ibaratnya anu bujur kita apa tetambanya lah. Tambahnya Percaya kada percaya tapi manjur kan. manjur. itu. Tapi jadi sini nambah dimimpi lah dilempar itu Abah Sidin langsung. Jadi itu ada kayak ledakan tadi, ada juga seperti ada bau bau hangit kayak kabel, bisa juga Itu kiriman orang kan. kiriman orang itu kayak sejenis parang maya tadi Bang. Bisa barang maya Santet tuh orang mengirim tuh tengah malam. Heeh. Kalau jam 12 kan. Oke. Macam-macam berupa lewat jin dia mengirim ataupun dia mengirim lewat kiriman, misalnya ada foto kita atau apa kan, misalnya saya mau bikin ini orang ini kepanasan kan, fotonya ada, namanya ada, binnya ada, jadi jam 12 malam tuh kita ambil kan bara api kan, sebut namanya, sebut binnya, ada baca-bacanya kan, kita anukan di bara api itu kan, ya kepanasan, kalau mau kedinginan dia Kasih es. CS. Nah, kita pernah juga belajar kayak gitu kan, tapi nggak dimasukin pernah ke- dipakai ke air kan. air. Nah, kalau dia itu mau mengirim secara bom tadi kan, biasanya dia mengirim jin atau hadam dia yang dia punya kan, dia kirimkan lewat tengah malam. Sahabat ini. Makanya kalau orang dulu tuh tidurnya pakai kelambu kan. Iya enggih bujur. Jadi orang pertama kali kena tuh kelambunya yang paget dulu. Tali kelambunya pagat. Tapi sekarang ini kan orang nggak ada pakai kelambu. Jarang benar sudah orang bakal Tapi jarang juga orang mengirim kayak gitu, bisa betul. kan, orang-orangnya aja sudah banyak yang sudah meninggal, guru-gurunya jarang kan, sudah modern. Kalau dulu kan orang mengirim lewat jin itu atau lewat makhluk abstrak itu kan, dia mengirim pertama dia akan ketok pintu orang gap atau meledak bunyi itu. Padahal kadang melihat lah orang kan Iya. cuman kayak ada Yang berasa tahu lah. itu mah yang diserang itu aja, dia akan oke. terbangun nanti, dia terbangun seakan dia dikejar oleh setan kan, padahal memang setan itu yang kiriman itu. Enggih. Nah, apa tujuannya nanti kan ditakut-takuti atau apa iya. nantinya kan. Ya, makanya kita sebelum tidur tuh jangan lupa baca-bacaan. Bacaan. Bismillah, ayat kursi atau apa. Ya untuk benteng diri kita. Kalau ada orang tidak suka dengan kita kan, tidak suka dengan usaha kita maju Oke. atau apa, itu harus kita jalankan. Nah, tadi kan ada salah satu halnya mungkin tambahin tadi tahiwasi ya. Tahiwasi, ya. Banyak pastilah yang selain tahiwasi ya loh Pak. Banyak. Ada apa lagi Pak selain Ada tahiwasi? dikasih intan juga supaya dimasukkan di apa nanti dicampur itu juga. Tahiwasi tadi, catukan wasi tadi, garam sama intan tadi. Memang ditempatkan di tiang satu aja tiang Rumah. tiang rumah. Jadi supaya rumah itu terhindar dari makhluk halus. Terhindar dari sifat-sifat orang yang negatif. Ya kalau dan rumah itu rukun, aman, dingin, tentram gitu. Rezeki Tempat bagus yang kan biasanya. Makanya rumah-rumah kita, orang tua kita bahari kan, datuk kita bahari itu nyaman ya loh. Nggih. Dingin, Kayak apa manis. aja musim panasnya sedingin dingin aja. aja, iya. Kada ada rasa gerah gitu, kada ada. Bujur, Coba yang sekarang ini perumahan, aduh, masuk sebentar aja sudah keringatannya sampai Kepanasan barangmu di rumahnya Kalau lah. rumahnya kelayan terus lah. mau lepas baju aja di rumah ini Iya, panas bujur. gitu nah. Oke. Padahal sudah basi, sudah kibas angin berapa
penjuru pesangin kan, tapi tetap aja Ya, itulah syarat-syaratnya kadang-kadang kurang. ikhtiar kita, usaha kita yang kayak kita pada tahun-tahun bahari itu kada dipakai gitu. Nah, asal tajak aja bersalamatan kada juga ya kalau Iya. asal tak tempati aja. Nah, jadi segala sesuatu tempat kediaman kita, surga kita tadi lalu kada nyaman gitu nih didiami. Kan surga kita di dunia Bujur, tuh. bujur. Kita loh. Supaya ada Baik nyaman, tijanati kajar betah. orang ya lo. Tempat kita berteduh. Ya aja, Bapak, ayah kita guru Iman, guru Ipan dan juga guru Rahman ya tadi Iman nih pada nih. Mohon maaf ya. Ya. Kita izin break dulu ya, Bapak ya. Dan juga siap, pendengar, siap. penonton setia Perompat RRI Banjarmasin, jangan kemana-mana. Kita masih akan terus membahas tentang dunia supranatural. Mungkin yang hendak sharing juga kayaknya kita hadangi ya kalau karena Silahkan. membuktiin dari buhan Tukar pian pengalaman. seberataan. Kalau kita mau Langsung jakar aja. aja di sini kan baharatan kan bawa-bawaan gitu. Wajar 0511-325260 atau di 0895-340509539. Mada izin kita break dulu. Kita kembali setelah beberapa pesan yang berikut ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Perompat FM Suara Budaya Banjar. Wes, seru. Maailah, bagusnya nih tas dari Korea nih. Rasa hendak juga menongkar seorang nah. Kenapa kada nukar produk lokal Japian nih? Kada sama pang kualitasnya nih. Coba itihi. Nih nah, material lawan teknologi yang dipakai ini nah. Pasti ya kada sama. Lawan juga nih tahu kada dang sanak. Ini stoknya terbatas. Pemenjer orang tuh limited edition. Kalau namanya asal kada menukar ya nak. Nah, Pian nih lah. Coba pikir-pikir lagi. Wah ini tuh banyak banar produk lokal nang kualitasnya sudah kada kalah lawan produk luar. Desainnya juga nah lihati nah. Kada kalah keren. Baik Pian menukar produk lokal, nyata mendukung UMKM nang di dalam negeri. Nih nah. Jawabin nanti lah. Banyak loh barang-barang bagus. Nang ini nih hasil buatan lokal ja. Ilah, bagus bener barangnya nih lah. Nih nah, rasa ulun nih tasnya nih nah. Warnanya tuh nah kayak bunga banget di mata ulun nih nah. Bagus kalau. Tahulah Pian, usaha-usaha kecil kita makin naik kelas. Dari makanan sampai barang-barang unik. Pelaku UMKM zaman wahini banyak banar bisi ide kreatif. Wan bahan baku yang dipakai kada kalah lawan barang-barang luar. Amun Pian menukar barang dari UMKM, itu sama aja. Pian membantu banyak keluarga, membuka lapangan gawean hanyar, lawan maulah ekonomi kita makin kuat. Saban kali Pian menukar barang UMKM, berarti Pian memberi dorongan lawan semangat supaya produk lokal bisa bersaing lawan produk luar negeri. Ayo dan sanak berataan, himung pakai produk lokal, bersinergi untuk UMKM yang lebih kuat. Gusti Inukartapati atau yang lebih dikenal sebagai Pangeran Antasari yang lahir di Kayutangi, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan pada 1797. Pangeran Antasari memiliki pengaruh yang sangat besar bagi masyarakat Banjar dalam berkecamuknya Perang Banjar yang terjadi pada 1859 hingga 1905. Perang Banjar merupakan perlawanan rakyat Banjar terhadap Belanda. Perang ini merupakan salah satu aksi perjuangan bangsa Indonesia yang menolak penjajah. Meski usianya sudah tua, Pangeran Antasari tidak pernah berhenti berjuang melawan penjajah. Di tengah-tengah perlawanannya, terjadi wabah cacar yang menyebar di seluruh Banjar. Pangeran Antasari dan pasukannya juga terjangkit wabah cacar. Perjuangan Antasari terpaksa berhenti pada 11 Oktober 1862. Antasari dimakamkan di Taman Makam Perang Banjar, Banjarmasin Utara. Untuk mengenang dan memberikan penghargaan kepada Pangeran Antasari, pada tanggal 27 Maret 1968, Pangeran Antasari resmi bergelar Pahlawan Indonesia. Saat ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan. Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi.
Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget. FM 87,7 dan 99,6. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Pendengar dan Senang Pro 4 masih bersama di Pro 4 FM Suara Budaya Banjar ya. Dan Senang Pro 4 masih bersama Mada di Pandiran Baisukan dengan topik kita yang sangat menarik hari ini adalah dunia supranatural bagi orang Banjar. Tadi sudah kita bahas juga Guru Rahman dan Guru Ipan lah pengalaman-pengalaman orang yang memang ternyata terbukti benar kok gitu ya. Memang ada ternyata ilmu-ilmu itu di sekitar kita. Tapi balik lagi mungkin banyak hal yang ibaratnya kayak kesimpulannya lah, bukan kesimpulan tapi gak ada yang harus kita tarik gitu ya Guru Rahman ya, yaitu beradab ya, berakhlak gitu, karena dimanapun kita berada takutnya gitulah orang kayak beilmu kita nih kesalah telawan orang misalnya lah, orang nih beilmu harau kita yang kena macam-macamnya, sedangkan kita orang awam nih ibaratnya bukan berdua kan ngerti dengan ilmu-ilmu tersebut. Nama ada nih orang awam barangkali tahu dan spin kisah tadi kayak oh iya ya ada ya ternyata ada. Gitu ya. Memang kayak pelah dipadahkan kada ada memang terjadi. Memang terjadi gitu ya. Nah untuk ininya Pang Guru Rahman dan juga Guru Ipan dari Buan Pian Seberataan ya, misalnya orang awam nih ya, ada yang terkena gitu ya, kan ibaratnya pasti pikirannya mungkin pertama orang garing misalnya pikirannya pasti ke dokter dulu ya. Tapi ketika di dokter ternyata didiagnosis tuh kededa sama sekali bahkan di ronsen atau segala macam. Nah ini kan baliknya pasti orang berpikiran adalah namanya dunia supernatural ya, orang yang mengenai. Nah untuk kita punya apa obatnya gitu itu bagaimana? Kita cerita lagi lah. Kita cerita dulu, memang kada tahu juga kita nih ada diberi kelebihan atau pernah kita memang bentuk belajar kan. Alhamdulillah dari pelajaran itu, dari amaliyah itu kita bisa lah, artinya memberanikan diri juga, memang arahnya ke situ gitu nah. Nah sewaktu-waktu nanti kalau ada teman kah, ada jiran tetangga kah yang kena gawi punya orang, nah atau karena kayak santet atau perang maya tadi, memang atau kena wisa karena ya nah kayak itulah pokoknya perbuatan orang nang kada baik lah. Jadi dulu tuh gue orangnya ada orang wani gitu, nah orang tacut, jadi orang berani orang tacut mungkin sudah mengerti juga paham kayak itu juga. Nah jadi ada orang yang biasanya dipukuli sidin di tengah orang banyak. Nah karena sidin tadi merasa orang wani, merasa tacut nang memukuli tadi, sidin kada wani melawan. Nah jadi sidin tapi berkeinginan sangkal hati ini nah, sakit hati. Pokoknya nah kayak apa caranya kada kau aku berhadapan bebelakangan ku anu sidin gitu nah. Balas gitu noh. Balas ya. Jadi sidin tadi dendam dendam sidin tadi bukalah ke orang pintar. Anggap nah kayak dukun kah yang paranormal gitu buka. Digawi sidin. Dan tadi alhamdulillah kebetulan tetangga ulun gitu nah yang digawi sidin tadi. Jadi sidin tuh kalau waktu digawi itu, kalau waktu disantet itu, nah kayak ular kayak ikan dicatok gitu kepalanya, kelepak gitu, kesakitan itu Pang. Jadi dengan berjalannya waktu kita nih kada purun juga keluarganya datang, Pak, Om, tolong Pang, tolongi Pang, pian mau ada kebisaan gitu nah. Padahal sebenarnya kita nih bukan orang pintar ya kalau, bukan ustadz, bukan tuan guru, bukan dukun juga, tapi memang dulu tuh pernah belajar gitu nah. Iya aja orang kita cobaan artinya cobaan tuh bukan mendustakan atau bisa-bisa kada juga. Sesuai dengan ilmunya aja juga menggawe. Nah jadi kita lihati, kita baca akan, kita terawang. Jadi bukan kita menarawang itu bukan kita nang melihat atau kita dibukakan hijab, kita kada. Orang nang kana gawi tadi nang berbicara. Jadi ujar orang tadi kenapa pian umpat-umpatan anak mencari mati kah? Manupian kisahnya lah. Bah kita orang orang biasa kita nih kan. Ada tuan guru, ada ustadz tadi bahasa kasar memang ada bisaan kayak itu aja nah. Jadi kita rasa khawatir juga. Tapi pulang kada kita tolongi, kada purun melihat gitu nah. Sidin kelapak kayak ayam kayak apa yo, nah kayak dipukul kepalanya ayam atau atau ikan yang dicatok kepalanya kayak apa rasa kayak apa. Kelepak gitu Pang. Jadi dengan berjalannya waktu kita usaha kita ikhtiari. Alhamdulillah di parut sidin itu keluar pepaci.
Ya Allah. potong-potongan besi, Ya Allah. potong-potongan ulin kayu-kayu ulin, pokoknya yang mematikan itulah. Nah, dengan keluar dari situ di mulut Sidin menyembur kayak seperti air itu kan. Jadi kelihatan situ Sidin tak apa yuk sampai tak kami sampai tak berbahira mengeluarkan itu. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu Sidin sehari itu kayak membuang kelimpanan. Ampih kelapak-kelapak tadi, ampih Sidin kesakitan tadi kada ada lagi. Artinya tinggal memulihkan tenaga aja lagi. Bujur. Nah, jadi mau diperiksa di rumah sakit tadi Sidin kada ada penyakitnya. Normal semuanya. Tapi Sidin merasa bila waktu kanunya digawe itu kayak dipukul langsung lah kesakitan tuh Bang, kepala Sidin, badan Sidin rasa dicocok tuh Bang, Sidin rasa dicocok tuh kayak rasanya ditusuk-tusuk tuh. Jadi kada nyaman-nyaman ditusuk kan. Nah, itulah segala sesuatunya. Nah, itu kada baiknya tadi Sidin sembuh sudah seperti kayak orang normal. Ulun pulang didatangi oleh dukunnya. Iya, emang kayak itu. Nah, kita yang jadi takutnya kita nih kenapa nih bahasa kita nih cuma nolong aja bukan membalas kada ya kalau membalas kejahatan kurang nang diupahakan tadi kada. Jadi inya berbicara tadi aku janya ikam jangan umpat-umpatan aku nih upah diupah orang. Amun aku nih menggawi ini kada apa yo kada mampan kada manjur upah aku nih kada dibayar uang kayaknya. Mencari duitnya kayak itulah orang lah. Jadi Sidin tadi karena kesalahan Sidin ini tadi kan memukuli aku di tengah orang banyak, aku ini kada aku membalas secara halus gitu nah. Jadi kayak apa kesakitan aku kayak itu juga Sidin merasakan gitu nah. Nah, jadi itu kabarnya pemikiran ng si musuh tadi, si pelaku tadi, si korban tadi. Nah, jadi akhirnya artinya berbalas Sidin tadi dengan kenyataan memukul orang tadi kan orang tadi membalas dengan secara halus lah melalui dunia supranatural. Nah, itulah buat kadang-kadang kita nih nang menolongi tadi kadang-kadang tak aniaya juga. Padahal kita menolongnya aja seandainya kita kada ada pagar lah. Artinya bukan menyembuhan diri kada juga kada ada berisi awak nih. Kada ada berisi nang apa yuk perisai. Kita diserang orang juga. Kita kadang-kadang nang kena lagi nang kena dian orang kan ditimbal orang. Nah, sampai didatangi orang dukun tadi ulun kita artinya kita beradu ke kesaktian ayo keluar sini. Nah, seolah-olah kita jadi ada musuh gitu nah. Nah, jadi alhamdulillah dengan Allah Subhanahu wa taala kita memohon artinya segala sesuatu dan kebisaan kita minta tolong kepada Tuhan kita juga minta tolong ke para wali-wali juga yang ada di Kalimantan. Alhamdulillah ada anunya lah. Segala sesuatunya dukun tadi bulik gitu dengan artinya dengan kada kita lawani gitu nah. Nah, ini Guru Rahman dan Guru Ipan, Mada izin memotong sedikit lah. Ada pendengar kita yang menelpon melalui WhatsApp lah, kita dengarkan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hakim. Iya. Silahkan kenapa Bang Hakim? Nggih sama-sama kada guru kada ulun biasa aja. Nggih Bapak Hakim. Iya, jadi kita nih kalau yang sudah tingkat marifat tuh ya lah kita harus tawakal pada Allah Taala ya lah. Jadi ilmu ngarannya ilmu selain pada Allah Taala itu pasti hancur ya lah. Betul guru betul Bapak Hakim jujur. Jadi kita tuh kayak apa caranya kita tuh supaya rahmatul alamin dia lah. Alhamdulillah nggih bedang sanakan kita harus ya Allah. Nah, jadi kita membawa kebaikan untuk semua ya Allah. Amin. Nah, Jadi orang yang merasa dirinya itu memperbuat orang yang untuk kesusahan atau apa itu kan tuh hanya sekedar itu ya. Iya. Jadinya tuh kada memandang secara ilmu agama yang benar kan. Tapi itu kemanusiaannya kada ada lah kemanusiaannya. Berseberangan gitu kan ya kan. Itu memperbuat orang secara yang tidak mengganggu atau santet atau apa ya kalau. Tapi kalau kita dudukkan di marifat tuh istilah itu mah baik aja sudah damai. Insyaallah ya damai dunia akhirat ya Allah. Iya. Iya, jadi kita cuma sharing ya guru lah. Nggih kada apa-apa sharing aja kita Jakarta aja kita di sini. Iya. Ngomong kada kayak itu kada rame kita ya kalau Pak Hakim. Bujur. Nggih siap. Ya, jadi kita itu ya mau rahmatil alamin dah. Amin. Makasih doanya Pak Hakim, makasih. Mudah-mudahan kita apa yang kita lakukan untuk ibadah aja ya. Amin. Insyaallah jadi ibadah insyaallah. Iya, ya Guru, terima kasih Guru. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Pak Hakim, mudah-mudahan nang apa nang kita bisa nang kita ketahui ini mudah-mudahan berguna bagi orang banyak beritaannya lo. Nggih, bujur banar. Nah, sebelum ke penelpon selanjutnya ada izin bacakan dulu ya, mungkin nanti kita tampung dulu. Ini pertanyaan juga dari YouTube kita, Bapak ya. Paraman izin ulun betakun, jardat juga.
Guru Ipan ya. Keahlian supranatural ini bujur bisa melihat wujud orang halus atau bisa merasakan kehadiran inya aja kah, jar ibaratnya gitu ya. Nah, sudah lengkap ya itu pertanyaannya ya. Kita telepon angkat dulu. Dari siapa ini ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum abang-abang. Inggih abang-abang juga. Terima kasih Mas Padam. Jadi ulun tadi memperhatikan sambil berabah. Nah, inggih. Sampai terbangun lah. Kada artinya jurang tuh dipadakan guring kada, dipadakan kada. Guring-guring ayam lah. Mata tapajam. Tapi otak jalan. Otak jalan nah itu alhamdulillah hebat. Rasa begaritik juga lah. Maksudnya jalan tuh berpikir. Nah gitu kan. Kenapa? Dia jadi ada tetakunan ulun bang lah. Tadi kan pian menolongi orang nih. Timbah itu si Abdul Dukun tadilah mendatangi pian. Maka tahu di alamat ulun ngerti juga. Nah itu makanya jadi wayah apanya tahu siapa mandahkan bahwa pian itu menolongi orang. Maka pian niat pian ini baik. Nah ya kalau kenapa jadinya tahu sawat mendatangi pian Nah itu menjadi tetakunan ulun. Nah mungkin aja ulun jawab aja sekarang. Ulun kada ada juga siapa sih pulan nang diguna-gunanya nih kada ada memadai alamat juga. Nah dan aku pun kada ada juga siapapun kada ada memadahan dukun juga mungkin penerawangannya tembus mungkin. Nah tapi hanya menggawinya lewat senang lewat jarak jauh kada mempan. Ujiannya udah ditangi aja nih aduh kasih setian nih. Nah mungkin tahu orangnya langsung jam 1 malam Pak, jam 1 malam mendatangi ke rumah tuh. Iya itu kira-kira dalam hati ulun nih kalau sahabatnya memadahkan nih bahwa pian menolongi orang. Hadamnya mungkin lah yang dikirim tadi kan. Hadam lah. Nah, ya betul. Jadi itu ulun Anda ketahuan nang apa kisah? Maka nang ampun gawi ini kada tahu bahwa menolongi kada jadi tahu. Tangi pulang ya kalau. Nah jadi jurang tuh ini kira-kira ada gegampiran sakurang. Ada terawangan dulu aja. Gegampiran sakunang. Mata-matanya di mana-mana tuh pas ada mai. Jadi mata-mata ini katuju madu domba. Si iblis lonjin kah itulah orangnya lah. Jangan adu kambing. Nah kita sembali kita mau bahas selamatan aja sudah kanyang parut ya Allah. Nah bojor. Lawan bang lah ulun ingat kisah orang lah. Ini orang menajak rumah bang lah. Timbah itu ada nang betaruh intan di tihang tuh. Nah jorang kita tihang tuh pusat rumah kan. Nah jadi ulun kada tetakuna kan gasan apa. Nah mudah-mudahan pian paham maknanya itu. Nah insya Allah ulun minta pencerahan juga. Siap. Terima kasih bang lah. Lanjut terus bang ini pengetahuan yang luar biasa. Bujur. Ulun jawaban aja langsung lah. Supaya ingat nah ulun kada anu juga apa juga orang juga kada terancak pidato juga ulun nih. Nah makasih banyak Pak Sadam lah. Bon. Makasih banyak. Ayo terima kasih dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dari pertanyaan Pak Sadam dulu berarti ya. Dijawab silahkan. Jadi pas ada ulun tuh dulu menyaksikan ada tetangga umpat abah dulu ke rumah orang betajak rumah tadi. Abah di saru orang. Ulun nih diajak kali abah ke saruan tadi menajak tihang rumah. Nah menajak tihang rumah. Jadi tihang rumah tadi ada wadah, ada gumpalan seperti kain itu tahi wasi. Uyah garam, uyah dapur tadi. Lawan catokan wasi tadi nang habis dibanam tadi, wasinya dibanam dipandai dicatok nah keripingnya itu nah lawan intan tadi ada di situ. Jadi niat kita Jasidin artinya keinginan kita, kehendak kita memang tujuannya ranahnya ya kada untuk kedamaian di rumah tadi. Nah kayak uyah, nah kayak tahi wasi tadi, nah kayak catokan wasi tadi itu untuk penghalang dinding perisai. Niat kada baik aja pokoknya, baik pun nang nyata, baik pun kada nyata. Nah itu penisai rumah dulu. Untuk intan tadi untuk kedamaian supaya hidup di rumah tuh jadi bakal cukupan tarus damai tenang. Cukupan aja tarus gitu pang. Dan kayak apa lihat di intan tuh bersinar. Dikapingin nih orang tuh rumah. Jadi anak kawan datang ke rumah tuh kepingin ya kalau orang nancak di situ hendak hendak mujakarah kah, mau pandir keping nyaman tuh pang. Nah itu aja. Nah jadi seolah-olah kayak model tarik. Daya tariknya tuh ada gitu nah. Bersinar. Model kayak penglaris saja orang juga. Nah Saga di rumah kita tuh lah ibaratnya lah. Berarti bola habang juga.
Maginan ya. Supaya Manis kan? bener kayak itu lah Iya, rumahnya manis. leh. Berarti secara kada langsung ini sebenarnya untuk kebaikan gitu Untuk ya. kebaikan, iya. Sebagai nang rumah untuk rumah kita Rumah gitu kita, ya. iya. Baiti janati gitu Iya, nah. gitu. Nah, ini untuk Pak Sadam kira-kira mudahan cukup gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan. Insyaallah. Guru Ipan ada nang ditambahkan? Menjawab yang tadi yang apa yang ahli apa yang gaib ya apa dilihat atau tidak. Inggih dari Hijrah Saputra nih di YouTube. Memang ada. Kalau kita punya amalan, apalagi tiap Jumat kita bacakan di mata kita kan, kita pasti akan melihat makhluk-makhluk jin itu kan, kita akan melihat. Masuk astral. Ya masuk astral. Tapi kalau kita tidak punya amalan, tidak punya ilmu apa-apa, kita tidak akan bisa melihat ataupun merasa. Iya. Kalau kita bisa melihat, kan mereka itu bentuknya macam-macam. Ada betul. berbentuk berupa binatang, ada ular, ada ini dan macam-macam kan. Kalau dia menyerupa seseorang, ya berubah dia. Berubah. Tergantung ke yang kita Jadi melihat. pucung, jadi kuntilanak. Ada ya. berupa kadang-kadang cuma bayangan hitam. Bayangan hitam. Itu kan cuma sekedar flash. Tapi kalau dia memang kita bisa melihat dia kan, dia akan melihat badannya tinggi seperti raksasa, ya Allah, berwujud ya, lah. berwujud. Oke. Ada seperti wajahnya Seperti seperti kayak Gundurwo. ya Gundurwo, ular macam-macam. Iya, iya. Berarti bukan hanya bisa melihat orang halus tapi berarti ya dan juga dan. bisa merasakan kehadirannya Ada gitu ya. Kalau orang kita awam kan kalau merasa kehadirannya pasti bulu kuduk kita Iya, merinding. merinding, iya. Berarti ada sekitar paling-paling sekitar 10 meter orang itu ada. Situ biasa kan kalau bulu kuduk merinding itu. Iya. pasti Jadi ada. kalau mau tambahan sedikit nih Ibu Wanda lah. Oke. Ini artinya bercerita pengalaman saya sendiri. Kenapa tuh, Silahkan dicoba ya kalau kada percaya gitu silahkan dicoba. Ini orang gaib artinya makhluk astral nah kada lihat nampak dilihat nampak mata gitu nah. Silahkan ulun pernah dulu anak begawi kebetulan melewati hutan atau melewati nang apa masuk angkar lah gitu Oke. nah. Ulun nih membawa lakatan dan sate. Ya Allah. Oke. Nah, jadi ulun nih mah anak kegawian menjadi lakatan membawa lakatan bemasak lawan sate tadi. Ini sengaja atau kada sengaja nih? Sengaja, memang Oke, sengaja memang sengaja. ulun ketujuh juga. Oke. Sebelum-sebelumnya tuh ulun bertawaran gitu nah. Bertawaran memang kada diganggu-ganggunya. Dan sekarang ini ulun udah tahu gitu nah. Oh, mencobailah. Mencobai bujur kadang gitu nah. Oke. Nah, jadi ulun kada bertawaran dasar benaran inya berwujud. Ya Jadi Allah. orang tadi berwujud badannya ular, kepalanya manusia. Nah, jadi betaring Ya bibinian. Allah, oke. Jadi kalau kada percaya pian silahkan menguji di jembatan jalan tol Besirih. bawa lakatan sama Nah, telur. bola lakatan itu diambilnya boy mulai sungai itu naiknya nah. Diambilnya. Jadi sampai aku berbicara kenapa diambil lakatanku nih makananku? Menjawab lainnya. Jadi jawabnya, Oh, iya. ujarnya ikam dahulu tuh sering-sering dulu yang sebelum-sebelumnya itu ikam bertawaran. Ini kada ada bertawaran. Ini kan bertawaran, ku ambil jar, jinya aku diambilnya selalu rantang-rantangnya diambilnya. Ya Allah. Nah jadi kada bukan menggaib lagi, nyata dinampakkannya seorang. Itu kan Jadi jin, badannya itu badannya ular, naga seperti naga bersisik hijau Iya, itu, iya, iya. kepalanya kepala manusia. Ada gen ada orang mencoba iki. Perempuan. Nah jadi matanya tuh kayak apa? Kayak telur Merah. gana, telur Iya gana lah. kayak ganggamnya merah matanya. Ada berupa anjing pakai Taring. tanduk kan. ada. Macam-macam Nah, tuh lah. macam-macam. Itu sebenarnya mungkin iblis jin juga lah Jin, yang jin bunyi juga. ibaratnya Mungkin. menakut-nakuti menyerupai Ya, gitu betul ya. kita kan. Tapi pada Mungkin jawab bisa juga Bu, artinya apa apa mengasih teguran ke kita. Oke. Artinya bukan ikam aja nang suka nang senang makan kayak itu kami pun juga. kami pun suka juga senang juga jangan juga artinya mau hendak ikam nang kayak itu tolonglah. Hargai lah Hargai ibaratnya kami. lah. Nah, Kita nih ya. hidup dasar juga ada melihat Nah, panglah kita berdampingan. hidup berdampingan Iya. kita. Oke. Nah. Kenapa guru Iman? Makanya kita hidup kan beradab artinya bertawaran. Kita enggak. ada makanan yang enak-enak atau apa kita kan harus ya apa bertawaran kan. Enggak. Alam sebelah pasti kan. Bujur. Kita Kita salah buang juga. air anu kecil pun harus hati-hati kan. enggak. Tapi Bujur. kami anu rumah orang. Bahaya benar. Han ini ya, part 2-nya aja rasa kada cukup lah jam segini sudah kita sekalinya nah. Mohon maaf benar dan sedang seberataan. Pas benar kita di 4 menit aja lagi waktunya lah guru lah. Mungkin ada sekaligus juga minta closing statement lawan kesimpulannya ya Siap, Guru Ipan dan juga Guru Rahman. Dari Guru Ipan dulu silahkan. Ya kesimpulan dari ini kan ya artinya kan ilmu gaib ataupun itu memang ada. Jadi untuk menghindari segala sesuatu yang tidak kita inginkan, kita hidup harus beradab. Artinya kan kita menghormati orang, jangan kasar dengan orang lain. Kita pun jangan lupa dengan Allah Ta'ala kan. Artinya kan salat 5 waktu, Oke. amalan-amalan yang dianjurkan oleh agama kita laksanakan. Jadi supaya kita terhindar dari gangguan-gangguan jin ataupun gangguan-gangguan dari yang tidak kita inginkan atau parang maya atau segala, insya Allah kita aman. Oke.
Insya Allah itu ya. Kalau dari Guru Rahman silahkan. Kalau dari ulun ya Allah, kesimpulan dunia supernatural ini artinya memang nyata adanya. Biarpun kada nampak, biarpun kada kelihatan, memang adanya di lingkungan kita. Dan segala sesuatunya ulun di situ tadi menganjurkan juga kepada kita, baik pun makhluk astral, baik pun kita makhluk manusia, kita ini hidup berdampingan, saling menghormati, saling menghargai. Artinya segala sesuatunya, baik pun kita nang makhluk astral atau hidup nyata nih, akhlak adab itu dibawa lah, artinya dipakai, jauh tidak dan dipakai ya Allah. Jadi masing-masing kita menghargai, masing-masing kita memahami, masing-masing kita kayak apa lah, ngarah anak bakawan, anak tetangga itu. Nang sebisa mungkin itu aja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mungkin tambahan juga sedikit Guru lah, hari ini ternyata pas benar lawan kita di hari hak asasi manusia. Nah, jadi ini supaya kita kada kena macam-macam kalau lah. Jadi harus menghargai sesama hak ya Allah, sesama hak makhluk hidup ya kalau harus benar. Nah, itu Pang Dangsana, kemudahan ilmunya hari ini kita dapat hikmahnya ya kalau mudahan jadi amal jariah segan kita seberataan menyampaikan ilmu nang ibaratnya amun kada di sini lagi babila lagi ya kalau lah. Baik Dangsana perempat seberataan Mada untuk Pandiran Baisukan di pagi hari ini izin Mada cukupkan dulu sampai sini. Kita bertemu lagi di Pandiran Baisukan besok hari di jam 9 hingga jam 10 pagi. Terima kasih Mada izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.